20 tahun lalu, Zou hanyalah sebuah desa, bocah malang yang tidak memiliki apa-apa. Saya tidak berharap untuk mengandalkan informasi elektronik belajar mandiri, ubah tubuh Anda menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Sekarang seluruh kota, bahkan seluruh Tiongkok, mengandalkan perkembangan teknologinya. Kemampuan orang ini tidak terduga. Jika itu membuat dia berkembang tahun-tahun sebelumnya, seluruh Wall Street tidak semua mendengarkan dia. Inovasi generasi baru ponsel semangka akan mengubah pasar di Tiongkok. Ponsel keyboard menghilang, era baru akan dimulai. Wanita tua, Anda memiliki cucu seperti itu sangat diberkati. Berkah! Ini adalah berkah dari cucuku. Zhou Minchong. Cepat panggil ambulans. Lepaskan aku akan membunuhmu. Jangan bergerak. Mengapa? Zouji, semua yang Anda miliki seharusnya milik saya. Suci, kau yang mencuri berkat Chongchong dia masuk penjara. Kenapa kau hidup sangat nyaman? Semua kekayaan yang Anda miliki sekarang, mereka semua harus pintar. Nenek. "20 tahun lalu, saya menghadapi pemilihan karier dengan sepupu saya. Dia memilih mangkuk nasi besi terlebih dahulu, masuk ke pabrik elektronik, dan aku hanya bisa pergi bekerja, mulai wira swasta. Namun seiring perkembangan zaman, kegagalan pabrik elektronik, sepupu kehilangan pekerjaannya dan tersesat, dentang di penjara. Wira swasta menerima dukungan kuat. Aku berhasil. Aku menciptakan perubahan zaman, teknologi baru, langkah demi langkah untuk menjadi orang terkaya di Jiangcheng. Semua ini jelas aku sendiri, datang dari kerja keras. Zouji, kalau bukan karena Chongchong memilih mangkuk nasi besi yang salah, bagaimana Anda bisa menjadi orang terkaya? Awalnya seharusnya kau dan ibu janda Anda racun bersama. Itu kamu racun tiga ibu saya. Mengapa? Aku adalah cucumu. Kenapa kau menyakitiku? Cucu! Apa yang kau cucu? Ayahmu hanya mengambilnya anak-anak. Chongchong adalah cucuku. Chongchong! Dia sudah 3. Semua kekayaan adalah milikmu. Cucu baik saya, kau orang terkaya. Zouji, apakah kamu mendengar? Apakah kamu mendengar? Aku orang terkaya. Chongchong! Chongchong! Cepat selamatkan orang. Menyelamatkan orang. Kata-kata kecil. Hari ini adalah 7 kakekmu. Di depan dia, pilih penerus pabrik elektronik. Pabrik elektronik. Ini bukan 20 tahun yang lalu, sepupu saya dan saya menghadapi hari pemilihan karier. Apakah itu aku terlahir kembali? Kebutuhan pabrik elektronik tapi fleksibel dan hati-hati. Anda memiliki lebih banyak tangan kasar dan kaki kasar. Tapi tidak sebagus sepupu Anda cocok untuk pekerjaan ini. Saya juga tidak bayar $100 ini cukup untuk pergi ke kota. Tidak lebih buruk dari mangkuk nasi besi. Apakah saya ingin pergi lagi di jalan lama? Apakah kamu hancur? Susu, saya tidak ingin bekerja dengan mangkuk nasi besi. Aku ingin uang ini, hehe.
Tak kira kau? Sepupu, pekerjaan mangkuk nasi besi ini, atau serahkan padamu. Kau bilang paman meninggal begitu cepat. Jika pekerjaan mangkuk nasi besi ini, biarkan aku merampok lagi. Itu bukan. Biarkan Shirley dan 8 desa menjadi lelucon. Kupikir aku dan nenek, apakah eksentrik menggertak Anda? Sepupu jangan menolak. Memegang. Aneh bagaimana Zhou Minchong mau menyerah pekerjaan di pabrik elektronik. Baik, kau tidak menyesal. Kalau begitu aku akan sibuk. Akira, itu mangkuk nasi besi. Anda tidak pernah khawatir tentang makan dan minum. $100 itu. Tapi pabrik elektronik hanya 1 bulan gaji. Jika kau benar-benar ingin uang, aku bisa memberimu Anda. Jangan khawatir tentang susu. Saya mendengar bahwa pabrik elektronik ini akan segera menjadi kuning. Sebaliknya, aku mengambil uang untuk bekerja. Hasilkan jutaan di masa depan, miliaran bukan masalah. Ini semua spekulasi. Siapa yang bisa mengatakan dengan jelas tentang masa depan ini? Hanya menangkap mangkuk nasi besi di depan Anda. Itu bisnis. Pekerjaan di pabrik elektronik ini. Tapi kakekmu, pekerjaan yang baik seumur hidup. Apa yang baik? Aku bermimpi. Aku pergi ke pabrik elektronik. Menjadi pekerja kecil di jalur perakitan. Apa yang salah dengan pabrik ini? Ambil tanggung jawab pendatang baru kami. Mereka dipukuli dengan hidung dan wajah bengkak. Masuk penjara. Hal semacam ini. Aku tidak ingin. Zhou Minchong, ternyata kau dilahirkan kembali. Hanya tidak tahu hundreds block yang Anda pilih, apa sebenarnya jalur keuangan Anda. Atau akhirnya ingin memulai bisnis dalam 10 tahun. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Ini bukan hari peluncuran draft desain yang muncul. Bagaimana bisa di sini? Ibu! Ibu! Dokter! Aku akan memberimu uang. Aku akan memberimu segalanya. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Selamatkan ibuku. Maaf Tuan Zhou. Sudah terlambat. Tidak. Ibu. Ibu. Aku salah. Ibu, Untuk membuktikan diri, berjudi dengan ibu selama bertahun-tahun. Dia bekerja keras seumur hidup. Akhirnya diracun oleh nenek. Tidak bisa menikmati semua yang aku perjuanganku. Ibu, kali ini aku akan membiarkanmu tinggal di rumah besar. Tidak akan membiarkan nenek dan Zhou Minchong melukai Anda. Aduh, Zhouji, bagaimana kau merampok saudaramu bukti suksesi? Ini akan membuat nenekmu tahu. Bagaimana kita bisa hidup cepat kembali? Ibu, ini adalah apa yang diberikan Zhou Minchong padaku. Aku tidak merampoknya. Adikmu adalah bersikap baik padamu. Kenapa kau menganggapnya serius? Anda tidak bisa melakukan pekerjaan di pabrik elektronik ini. Kita berdua sudah di bawah pagar ini. Anda tidak bisa mempertimbangkan apakah ibumu. Chong Chong. Ini untukmu. Itu buruk. Bibi besar, pabrik yang rusak akan ditutup cepat atau lambat, aku bahkan tidak melihat. Kalian berdua mengemis di keluarga Zhou. Tapi itu sedekah. Lihat yang membuatmu takut. Tapi bagaimanapun juga, dibandingkan dengan anjing liar di pinggir jalan,
Untuk kalian berdua, ini benar-benar memanfaatkannya sebaik mungkin. Zouchi berani memukul saya. Kalian berdua tidak ingin tinggal di rumah ini. Benar. Baik, aku akan mencari susuku sekarang. Aku ingin kalian berdua, seorang janda, orang bodoh. Saya tidak berpikir Anda ingin hidup cepat dan keluar untuk kalian. Chong, tidak kau memukulku. Jangan biarkan nenekmu tahu. Ibu tidak ada permintaan maaf. Zouchi, Anda tidak bisa membiarkan provinsi kami dimsum. Ibu, Kawan aku di sini untuk mengambil sertifikat penerusnya. Siapa penerusnya? Untuk kamu. Zouchi. Orang ini tidak sopan. Kualitas penerus ini tidak bagus. Membatalkan suksesi. Ini adalah... Ayah, Lily, dari mana rancangan desain ini berasal? ini adalah desa Yuehua, pengganti keluarga Zhou memberi saya. Apakah rancangan desain ini luar biasa? Ini adalah produk setengah jadi, tapi pasti teknologi di era terdepan. ini sangat mungkin. Lebih dari yang kita inginkan selama bertahun-tahun teknologi negara milisian untuk menjadi lebih maju, harus menerima pengunduran diri Zhou. Dia akan mengubah pabrik elektronik kita, tidak? Bahkan dilema seluruh Tiongkok. Di desa ini akan ada bakat seperti itu. Lily, aku pergi ke Jiangcheng untuk mencari lembaga penelitian, verifikasi keaslian rancangan desain. Anda mengatur bas, pikirkan pengunduran diri mingguan sebagai contoh bagi karyawan baru. Spesifikasi tertinggi di pabrik, upacara orientasi, selamat datang di pengunduran diri mingguan. Cepat pegang. Osmanthus, Anda akan diberkati di masa depan. Pabrik elektronik ini bekerja dengan baik. Aduh, kata-kata kecil. Setelah itu, kau sudah berkembang, aku bilang padamu, jangan lupa orang-orang kami. Ini adalah cucu dari keluarga Zhou tua, Zhou Mingchong itu. Itu benar-benar lumpur yang tidak bisa membantu dinding. Apalagi wira swasta. Kalau begitu spekulatif. Kalian bertani tahu kentut. Mangkuk nasi besi juga harus dilihat. Apa itu mangkuk nasi? Dia hanya satu. Pekerjaan kecil di jalur perakitan pabrik elektronik itu tidak akan memperhatikan hal ini. Karyawan kecil yang berhasil. Siapa bilang kita tidak memperhatikan? Zouchi, tapi di pabrik kami, karyawan baru terbaik. Pabrik elektronika tidak hanya sangat menghargai kedatangan saudara Youchi, tetapi juga akan menganugerahkan penghargaan pendatang baru terbaik kepada saudara Zhou. Wah, benar-benar hebat. Bagaimana mungkin ini? Tidak mungkin kalian bersikap seperti ini. Pabrik elektronik selalu meremehkan karyawan baru yang masuk lewat koneksi. Mana mungkin dibuat heboh untuk menyambut. Hari pertama langsung telat. Kira dari saya Pak ini, kalau tidak mau kerja lebih baik pergi. Saudara Youchi sangat kompeten dan berintegritas tinggi. Meskipun penerus jabatan, tapi tetap yang terbaik di antara karyawan baru kami. Kami akan menyambutnya dengan tulus ikhlas. Kong, lihat perlakuan ini. Cepat minta maaf dan rebut kembali pekerjaanmu. Sepupu. Jangan sampai menyesal nanti. Konyol, kerjaan receh begini tidak kuat. Pabrik lapuk yang akan bangkrut ini, kalian cuma bisa tertawa sekarang. Saudara Youchi, tenang saja datang. Orang seperti sepupumu yang sulit diatur ini tidak akan kami terima di pabrik elektronik kami. Ayo pergi. Waktu kita mepet. Simpon ini.
Zhou Xi, di kehidupan sebelumnya, kamu cuma merekrut Zhao Qianzhen untuk dapat pendanaan 1 juta di acara investasi. Sekarang dapat kesempatan kedua, aku yang lebih dulu, pasti akulah yang jadi orang terkaya. Kukiku sayang. Zhou Xi tak tahu terima kasih, tidak mau mengajakmu naik bus bersama. Kasihan cucuku menderita. Nenek tenang saja. Masalah besar pabrik elektronik akan segera tiba. Ini akan menjadi tempat kalian bekerja ke depannya. Youqi, pabrik punya aturan. Pendatang baru mulai dari bawah. TAPI. Aku yakin dengan kemampuanmu, pasti cepat naik jabatan. Kepala. Lapor kepala. Ada masalah. Saudara Zhao Qianjin di pabrik mau mengundurkan diri karena masalah pekerjaan. Coba Bapak tenangkan dia. Benar? Dia kan tukang ahli pabrik kita. Level tertinggi. Kalau dia pergi, mesin rusak gimana? Iya sih. Jangan khawatir. Aku cek dulu. Kalian bisa kenali lingkungan dulu. Zhao Qianzhen. Bukan rekan bisnisku di kehidupan sebelumnya? Ternyata dia karyawan pabrik elektronik. Zhou Xi, dulu waktu Zhao Qianjin mengundurkan diri, dia memanfaatkan kesempatan ini. Membujuk Zhao bekerja untuknya. Mereka berhasil mengembangkan chip Qianjin 1 dan dapat investasi 1 juta RMB. Sekarang, kalau aku temukan Zhao Qianjin, 1 juta itu jadi milikku. Zhu Mingkong, apayang de Kolakukan di sini? Aku sekarang profesional. Datang ke pabrik elektronik, ya untuk urusan bisnis. Beda sama kamu, cuma jadi kuli, masa bisa bangga? Jangan sentuh mesin ini, bahaya. Tahu harga mesin ini berapa? Berani-berani sentuh sembarangan. Mau bikin kita semua dipecat. Jangan pergi, Kepala Lin. Aku cuma mau bantu. Ngerusak mesin tanpa izin? Investasi kita hancur semua. Sekarang juga kau harus ganti rugi kerusakan ini sampai lunas. Atau kau akan masuk penjara. Di hidup sebelumnya aku dipecat. Akhirnya masuk penjara. Dulu kau hina ke teras. Sekarang giliran kita. Yang merezakan pengenon. Jilaku. Sepupu. Sudah kubicara jangan macam-macam, jangan iseng. Sekarang rusak semua. Ini semua mesin pabrik, gimana ini? Kau. Karyawan baru, berani sentuh mesin. Bukan aku. Ini sepupuku, keluarga Yo harus bertanggung jawab. Aku minta maaf atas nama sepupuku. Dia pasti akan ganti rugi semuanya. Ganti rugi? Dia sanggup. Kepala Lin. Kamu datang tepat waktu. Youqi nekat mengoperasikan mesin tanpa izin. Sekarang mesin terproduktif di pabrik kita rusak semua. Bagaimana ini? Kalau kita telat kirim, denda bisa gila-gilaan. Benar. Harus bagaimana? Kipalalan. Aku bukan pelakunya. Banyak saksi mata. Masih mau cari alasan, kakak? Mau suruh adikmu sendiri, Tenggang Dosemo? Teknisi Zhao, tolong periksa mesin ini.
Lihat bekas di mesin, tidak seperti rusak saat operasi. Seperti dirusak sengaja. Secara logika, karyawan baru tak mungkin bunuh karir sendiri. Pelakunya pasti Zhao Qianji. Tidak boleh. Kita harus cegah Zhao Qianji berpihak ke Youqi. Wah, legenda teknisi Zhao. Ini kakak sepupuku. Dia salah operasi, sampai mesin rusak. Aku lihat langsung. Saya datang untuk kerja sama denganmu. Telepon dan komputer akan jadi tren masa depan, digunakan semua orang. Ayo kolaborasi, rebut peluang ini. Tak kira dia punya visi sehebat ini. Aku memang butuh jalan baru. Jangan sampai musuhi dia. Zhou Xi, masa lalu hebat pun tak berarti. Kini aku punya tim terbaik. Akulah calon orang terkaya di Jiangcheng. Sedangkan kau akan bernasib seperti dulu, dihujat semua orang, dan hancur perlahan. Kepala Lin, ini kelalaian saya. Dari bekas ini, tampaknya dia merusak mesin untuk tutupi kesalahan. Gui Hua. Buruk. Youqi kacaukan semuanya. Dia merusak mesin pabrik elektronik senilai ratusan ribu. Apa? Ratusan ribu? Gila. Itu uang banyak. Cepat ke pabrik. Rusak semua? Pabrik sudah sulit. Mesin rusak lagi. Ini sama saja menghancurkan kami. Benar. Ayah bilang Youqi berbakat. Jangan-jangan salah orang? Atau jangan-jangan dia mata-mata pabrik lain yang dikirim sini? Youqi masih mau membela diri? Kipalala. Aku bersih dan jujur. Tak akan mengaku bukan kesalahan. Tapi ini gara-gara aku. Akan kupertanggungjawabkan. Aku akan perbaiki mesinnya. Tak akan ada yang di PHK. Mesin sebanyak ini, dengan kerusakan kompleks. Bahkan saya saja tak bisa jamin bisa perbaiki. Anda tidak bisa. Bukan berarti saya juga. Zhou Xi, aku tahu kau berbakat. Tapi jangan terlalu yakin di masalah besar atau kecil. Begitu banyak mesin rusak parah. Sekelas Pak Zhao pun tak berani jamin. Berdasar apa kau merasa bisa memperbaikinya? Zhao Qianjin sejak dulu kemampuannya biasa saja. Apalagi aku punya keahlian yang jauh lebih tinggi. Dengan teknologi 20 tahun lebih maju. Masalah kecil di depan mata ini hanya masalah sepele. Coba saja langsung akan terlihat. Mesin-mesin ini harganya puluhan juta. Jika kau sampai merusaknya, siapa yang berani tanggung jawab? Benar, mesin-mesin ini adalah sumber nafkah ribuan pekerja kami. Jika karena kau, hingga kami semua di PHK. Kau sanggup ganti rugi? Setuju. Di sini, terjadi karena benturan keras, yang membuat komponen dalam longgar. Motor utama terlalu panas, mungkin karena proteksi yang mematikan mesin. Atau kerusakan pada PLC. Berikan saja aku waktu, aku pasti bisa memperbaikinya. Omong kosong. Kami yang sudah belasan tahun bekerja, saja tak menyadarinya. Kau langsung bisa lihat masalahnya? Jangan muluk-muluk. Crazy dia, tak akan mengaku sebelum melihat fakta. Lagi pula ada Pak Zhao yang jamin, lebih baik. Biarkan dia menyerah total. Manajer Lin, tenang saja. Aku akan bantu bersihkan kekacauan. Baik, Zhou Xi, ku beri kesempatan untuk menebus kesalahan. Jika kau bisa perbaiki, masa lalu tak akan dituntut. Tapi jika sampai rusak, tak hanya kehilangan pekerjaan. Kau juga harus ganti rugi mesin. Zhou Xi, berani bertaruh? Taruhan. Jangan bertaruh. Jutsi. Kau tak boleh bertaruh. Jutsi, apa yang kau lakukan ini? Ayo, segera minta maaf pada semua. Bu, bukan aku yang rusakkan. Aku tidak merusak mesin. Kalau bukan kau, siapa lagi? Sepupumu melihat langsung. Mau fitnah sepupumu sendiri? Dari dulu ku bilang jangan kerja di pabrik, tidak boleh masuk. Kau tetap tak mau dengar. Sekarang terjadi masalah kan? Tant, kau yang paling bijak. TAPI tak APA, meski Youqi merusak mesin, masih ada Pak Zhao yang bisa perbaiki. Oh ayah, PHK. Serahkan saja pada Pak Xiaoqi. Dengarkan ibu. Kau tak mengerti apa-apa. Mana mungkin kau lebih hebat darinya. Dengarkan ibu, kita memang salah, harus minta maaf. Berapa biaya perbaikannya nanti?
Ibu akan usahakan cari uangnya. Bu, aku bisa perbaiki mesinnya. Tak bisakah kau percaya aku sekali saja? Taruhan. Tapi aku harus buktikan diri bersih. Jika aku bisa perbaiki mesin ini, berarti tuduhan kelalaian dan perusakan sengaja tidak benar. Kalian semua harus minta maaf padaku. Memang benar. TAPI buktikan dengan tindakan pada kami semua. Bu, tak akan kubiarkan ibu menderita lagi. Akan kubuktikan kemampuanku yang sebenarnya. Youqi bicara begitu yakin. Jangan-jangan benar bisa memperbaiki. Kerasa tidak. Zhao Qianjin lulusan universitas ternama. Dia tidak yakin sama sekali. Zhou Ciitu, hanyalah orang yang tak pernah sekolah. Orang desa. Bisa dia memperbaiki alat dengan tingkat kesulitan setinggi ini? Alat yang begitu presisi? Jadi, Ternyata masalahnya ini. Sudah kuperbaiki. Sekarang mesin ini bisa beroperasi normal. bagaimana mungkin secepat ini? Zhao Gong saja memperbaiki, butuh berjam-jam. Cepat nyalakan mesin ini, baik? Nyala. Bagaimana mungkin? Xiaozi, ini semua salah Mama. Mama salah menuduhmu. Zhou Ci. Selesai. Semua hancur. Semua mesin rusak. Kita tak bisa kirim tepat waktu. Apalagi acara investasi. Jika begini terus, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Sudahlah. Zhou Ci. Kami percaya padamu. Kau hancurkan Herpan Simuore. Kau membuat pabrik elektronik. Sekarang lumpuh total. Apa niatmu sebenarnya? Zhou Ci APA yang kau lakukan? Mesin sebanyak ini, kau tahu berapa harganya? Puluhan juta. Bahkan kau jual semua harta, dan pertaruhkan nyawa keluarga, tetap tak cukup. Direktur bilang kau berbakat. Kereza, kau hanyalah penipu. Tidak mungkin. Perhitunganku tak mungkin salah. Sini, tangkap Zhou Ci. Jangan bayarkan dia dekati mesin. Jangan sentuh anakku. Kepala Lin, kumohon. Juzi memang bersalah. Aku minta maaf. Aku lakukan apapun. Permintaan maafmu tak berguna. Youqi menghancurkan, bukan hanya pabrik, tapi juga kerja ribuan karyawan dan keluarga mereka. Aku punya 3 anak. Jika kehilangan pekerjaan, hidupku hancur. Ini salahmu. Kenapa kau datang ke sini? Kau timpakan masalah pada kami. Pukul dia. Lepaskan anak. Mama, cukup. Mesin tak mungkin rusak. Pasti ada yang terlewat. Berikan aku waktu. Pasti bisa kuperbaiki. Teknisi Zhao, kau Ali. Kumohon. Bantu kami. Selamatkan anak. Tolong dia. Mama, percayalah. Aku bisa perbaiki. Juzi. Jangan berhayal. Sulitkah minta maaf? Zhou Ci. Lihat mesin-mesin ini. Bukti ketidakmampuanmu. Sekarang teknisi bawahan saya. Jika ingin bantuannya, bisa saja. Asal kau berlutut dan minta maaf. Katakan, kau tak boleh rusakkan mesin. Dan sok pamer, hancurkan mesin. Aku akan suruh teknisi Zhao bantu. Zhu Mingkeng, kau tak punya muka? Ini jelas karena kau yang merusak mesinnya. Kau mau aku minta maaf?
Mimpi kali. Jutsi, Ibu. jika kau masih anggap aku ibumu, sekarang juga berlutut. Lutut dan minta maaf ke semua orang. Bu. Zhou Xi, sekarang hanya Zhao Qianjin yang bisa membantu. Sulitkah mengakui kesalahan? Kesalahan yang kau perbuat sendiri, tak berani tanggung jawab? Gue hajar kau. Aku tidak salah. Ngapa aku harus minta maaf? Baik. Kau tetap tak mau minta maaf? Anak tidak diajar. Itu kesalahan ibu. Kau tidak. Aku yang. Bu. Bagaimana? Gambar desain ini, dari mana ibu dapatkan? Teknologi di sini, paling tidak lebih maju 10 tahun. Dari teknologi sekarang. Bisa disebut keajaiban. Jika bisa dapatkan gambar utuh. Tak hanya seluruh Jiangcheng, bukan. Seluruh Tiongkok. Akan menggemparkan dunia. Benar begitu? Dia ada di kota kita. Karyawan baru pabrik elektronik. Aku akan panggil dia sekarang. Kamerad. Orang berbakat ini harus kau lindungi baik-baik. Dia mungkin genius langka sibad. Tenang. Aku akan bawa dia dengan selamat. Bu, aku mohon. Ibu berdiri. Jutsi. Ibu gagal mendidikmu. Hingga kau jadi pria. Pembohong dan tak bertanggung jawab. Ini salah ibu. Semua salah ibu. Zhu Mingkong. Puis à ses 40. Ini Yong Kuan Jinkan. Bukan? Aku mau kau sendiri yang berlutut. Kau kira suruh ibumu minta maaf, bisa dapat simpati orang? Tahu berapa orang kau rujukan? Tanya mereka mau maafkan dia? Tidak. Dengar itu? Zhou Xi. Jika tetap tak mau minta maaf. Hari ini Aku akan berlutut di sini sekarang. Berlutut. Maafkan aku. Aku tak seharusnya merusak mesin. Apalagi Sok bisa memperbaiki mesin. Dulu kaya raya. Sekarang anjing terendam. Kikekiku. Zhou Xi. Di hidup ini, aku yang menang. Zhao Qianzhen. Aku tahu kamu paham. Mesin-mesin ini sebenarnya tidak rusak. Masalahnya di bagian mana? Performa mesin-mesin ini tidak mungkin dipalsukan. Mungkin kamu paham sedikit soal mesin. Tapi masih banyak yang harus dipelajari. Tidak mungkin, tampak luar baik-baik saja. Kenapa mesin-mesin ini tidak bereaksi sama sekali? Waktu adalah waktu. Mesin-mesin ini tidak bisa mengikuti penyetelan. Tegangan juga tidak stabil. Hanya 2 menit. Setelah 2 menit, mesin-mesin ini akan normal. Ah, sudahlah, tak peduli. Pokoknya aku sudah jadi orangnya Pak Zhou. Tak boleh buat dia marah. Bocah, jangan salahkan aku. Omong kosong. Sama sekali tidak mungkin. Mesin ini mungkin sudah rusak total dari dalam. Sudah tak bisa diselamatkan. Hancur. Ayo pasti akan memukuliku nanti. Mana mungkin, bahkan engineer Zhao tak bisa memperbaiki. Mesinnya rusak total. Pabrik elektronik bangkrut. Kami harus tutup. Dia penyebabnya. Semua karena dia. Ayo kita panggil polisi. Dia membayar. Ya, telepon polisi. Telepon polisi.
Jangan telepon polisi. Kumohon. Lepaskan dia. Dia tidak sengaja. Beau. Tunggu sebentar. Tunggu lagi. Masih ada 5 detik. 5 detik lagi mesin akan pulih semua. 5. Berhenti melawan. Dasar penipu. Kami tak percaya lagi. 4. Xiaozi. Aku mohon. Kumohon jangan pukuli dia. Sudah stop. Aduh. Sudah. Mesinnya beres. Sudah selesai. Mesinnya benar-benar sudah diperbaiki. Hai, kalian mau apa? Minggir. Minggir. Kamu tidak apa-apa? Kenapa kalian main pukul orang? Ini melanggar hukum, tahu? Pak Direktur, semua yang kami lakukan, kan demi pabrik ini? Omong kosong. Anda pasti kawan Jouci? Saya direktur pabrik. Data Anda sudah saya tinjau. Tenang saja. Saya tidak akan mentolerir kekerasan di pabrik ini. Mereka akan dihukum berat. Kemarilah. Bawa dia berobat. Cepatlah, kalian ini. Istirahat yang cukup ya. Ayah, sebenarnya kami semua melakukan ini demi pabrik elektronik. Ini semua ada alasannya. Youchi hampir merusak mesin pabrik. Kami semua cekat kehilangan pekerjaan. Makanya bertindak nekat. Mana mungkin? Jutsi. Identitas Jutsi sangat dihargai Jiang Cheng. Termasuk rahasia tingkat tinggi, masih belum bisa diumumkan. Teman-teman. Pastinya ada kesalahpahaman. Loh, lihatlah, mesinnya kan tidak rusak. Yang memperbaikinya Youchi. Itu karena Pak Sao, selagi kalian ricuh, memperbaiki mesinnya, dan menghentikan semua ini. Kalau bukan karena Pak Sao hari ini, semua mesin ini sudah rusak. Benar juga ya, memang jagoan Pak Sao. Saya coba-coba saja. Bagaimanapun kita rekan kerja. Sebelum saya pergi, tidak tega melihat kalian menganggur. Apa sih cara yang dipakai Zouchi, sampai mesin ini bisa beres? Oh, ternyata Pak Zhao kita. Ku bilang juga Youci, mana mungkin bisa mengerti. Kilian Pak Xiao, tidak perlu diragukan. Pak Direktur, kita harus pertahankan orang seperti ini. Orang berbakat. Qian Yin. Apa kamu benar-benar mau keluar dari pabrik ini? Masalah gaji, bisa kita negosiasikan lagi, bagaimana? Maaf Pak Direktur. Pak Sao sekarang sudah jadi bawahan saya. Lagipula, beberapa hari lagi, di pameran investasi, kita akan jadi pesaing. Walaupun di depan bos, Mireu Karyawan itu tidak pantas. Saya rasa, kita bertemu saja nanti. Ayo pergi. Kamu. Qian Yin. Qian Yin. Pak Zhao pergi. Tanpa tenaga ahli. Apakah kita bisa menang di pameran investasi nanti? Jangan-jangan ini hanya selamat sementara saja? Asal ada Youchi, pameran investasi pasti bisa. Sudahlah. Harap tenang semua. Tenang saja. Aku tak akan membuat kalian kehilangan pekerjaan. Acara investasi bulan depan akan kuserahkan ke Kamrat Youchi untuk tangani Zepenunya. Ayah, bagaimana bisa ayah serahkan acara sepenting ini? KJOCI, dia hampir membuat pabrik elektronik. Kami bangkrut. Dia benar-benar jenius. Lembaga penelitian Jiang Cheng telah mengkonfirmasi langsung, teknologi ini lebih maju, 10 tahun dari sekarang. Sudah kuperintahkan untuk menjaganya baik-baik. Kau kepala logistik, ini kerjamu?
Tidak mungkin. Dia sama sekali tidak terlihat seperti jenius. Desain ini, bukannya kau dapat dari dia? Aku juga baru tahu. Dia punya adik laki-laki. Bernama Yao Mingchong. Kau lihat sendiri hari ini. Orang yang bisa merekrut Insinyur Zhao, pasti bukan orang sembarangan. Berbeda. I lihat. Fontnya berbeda. Font di desain ini, dan surat penerimaan, sangat berbeda. Desain ini, mungkin bukan karya Yao Qi. Teknologi seperti ini harus ditangani hati-hati. Baiklah, akan kulaporkan ke lembaga Jiangcheng. Agar mereka verifikasi di acara investasi. Siapa pemilik asli desain ini? Jutsi, awasi dia baik-baik, biarkan dia bekerja mandiri. Untuk persiapan acara. Baik. Benar atau palsu? Biarkan saja diuji. Zhou Xi, acara ini menentukan nasib pabrik. Jangan sembarangan bertindak. Tenang. Asal kita fokus pada desain ponsel, pasti menang. Karena juri utama di acara ini adalah CEO Group by Baekhyun. Perusahaan mereka akan fokus pada pengembangan ponsel. Dari mana kau tahu ini? Karena di kehidupan sebelumnya, aku berkolaborasi dengan CEO itu lewat teknologi ponsel. Aku baca di koran. Tapi pengetahuan kap di bidang ini sangat minim. Lagi pula, bahan chip untuk ponsel, harganya sangat mahal, dan langka. Biasanya, mereka tak mau bekerja sama dengan pemula seperti kita. Aku tahu tempat. Dengan harga terjangkau. Perusahaan ini akan bangkrut. Tapi punya beberapa pemasok. Asalkan kita bisa mengakuisisinya, semua bahan yang kita butuhkan dapat dilengkapi sekaligus. Akisai. HM. Perusahaanku ini, meskipun hampir bangkrut, tapi sumber daya yang dimiliki masih lumayan. Ini semua adalah beberapa perusahaan yang bekerja sama jangka panjang dengan. Ada juga beberapa barang. Jadi, jangan harap bisa menekan harga. Pihak kerjasama ini, Jiangcheng, di kehidupan sebelumnya bergantung padanya, membuatku dalam satu hari, menghasilkan puluhan juta di Jiangcheng, menghasilkan puluhan juta. Tapi sekarang, belum ada yang tahu nilai sebenarnya dari itu. Sumber daya ini sangat penting. Bagi pabrik elektronik kita, juga sangat bermanfaat. Kita harus mendapatkan perusahaan ini. Tenang saja. Jika anggaran kurang, aku akan membantu. Tuan Li, berapa harga yang Anda inginkan? Harga pas. 300.000. Sejujurnya, kami berdua dari pabrik elektronik. Kerjasama kali ini, kami datang dengan niat baik. Coba lihat harga ini, bisakah dikurangi sedikit? Pabrik elektronik. Siapa yang tidak tahu, pabrik elektronik kalian beberapa tahun ini, efisiensinya sangat buruk. Aku dengar dari atasan, mereka akan menarik investasi dari kalian. Mungkin pabrik kecilmu ini, tidak lama lagi akan bangkrut. Punya uang berapa? Mau bekerja sama denganku? Tolong hargai sedikit. Besar kecil perusahaan tidak masalah. Jangan mentang-mentang kamu lebih dulu terjun. Kamu merasa hebat. Kami bisa datang hari ini, menunjukkan bahwa kami mampu membayar harga ini. Tuan Li. 300 ribu, il y a 300 ribu. Marikita attend Tangani contre Axe40. Tapi. Tolontarik, Kambali Katakata, Andatati. Oke. 300.000. Tanda tangani. Tunggu. Saya tawar 400.000. Ternyata di sini. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, Yao Qi mengandalkan Zhao Qianjin untuk mengakuisisi perusahaan ini, mendapatkan bahan teknis yang sangat baik, baru kemudian menemukan teknologi terdepan saat itu, chip Qianjin nomor 1. Sekarang demi pertemuan investasi, dia benar-benar datang. Yao Mingchong, ternyata kamu datang. Sudah kuduga, kamu pasti ingin meniru jalan kesuksesanku.
Tapi semua ini Tidak sesederhana yang kamu kira. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Tuan Lee, kamu bilang kami belum datang. Kenapa kamu mau langsung tanda tangan kontrak? Dalam berbisnis, harus membuka mata lebar-lebar. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Beberapa orang jika tidak bisa mengeluarkan uang, bagaimana dong? Ah, benar. Masalah kontrak ini harus dibicarakan lagi. Zhu Mingkong, kami sudah menyetujui kerjasama. Segala sesuatu ada urutannya. Dalam bisnis, yang penting adalah keuntungan. Tidak ada untung, siapa yang mau bekerja sama? Adik kecil ini benar. Siapa yang menawar lebih tinggi, dia yang akan saya jual. Ini kesepakatan sukarela, kan? Quel obéis-tu? Kami juga tawar 4 cents ribu. Tapi kami yang pertama datang. Seharusnya bisa bekerja sama dengan kami. Kan? 500.000. Camus. Saya tawar 550.000. 600.000. Zhu Mingkong. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu, apalagi perusahaan ini? Sama sekali tidak sepadan. Kami berbeda dengan pabrik elektronik yang bangkrut. Dalam berbisnis, yang penting adalah keberanian dan ketulusan. Tuan Lee, menurut Anda, seberapa tulus kami? Cukup, sangat cukup. Tidak masalah rugi besar sekarang. Asalkan pakai bahan perusahaan ini dan menciptakan chip, menemukan ponsel di luar zaman. Orang-orang di tahun 90-an ini yang belum lihat dunia. Hanya akan rebut teknologi saya hilang. Nanti, bukan hanya investasi sejuta. Investasi jutaan akan datang. Si bodoh ini pasti pinjam uang dari rentenir untuk membeli perusahaan. Quel obéis-tu? Akan saya biarkan uangmu bermanfaat sepenuhnya. Saya tawar 700.000. Bagaimana? Zhu Mingkong. Uang segitu sepertinya tidak cukup. Un truc bersin dans conseilla. Quand? Omong kosong. Saya tawar 800.000. Tuan Lee, ini 700.000, sisa 100.000-nya akan saya beri surat utang dan kirim sore ini. Sampai. Ayo kita tanda tangani kontrak, Tuan Lee. Ayo, tanda tangan sekarang. Pameran investasi butuh bahan-bahan ini, pabrik elektronik juga butuh sumber daya ini. Tidak bisa. Tidak boleh lewatkan kesempatan bagus ini. Tunggu. Saya tawar 900.000. Nona besar ini, kenapa bikin masalah sekarang? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu, apalagi perusahaan ini, sama sekali tidak berharga. Kamu bilang kalau punya ini, kita bisa dapat pameran investasi. Saya akan bantu keluarkan uang, jadi jangan khawatir. Kamu percaya padaku, saya punya cara lain. Kamu cuma karyawan kecil, cara apa yang kamu punya? Lihat orang seperti dia. Tidak akan pernah tahu pentingnya investasi, seumur hidupnya, paling cuma jadi karyawan rendahan. Direktur Lin, kapan pabrik elektronik kita mulai dengar omongan karyawan kecil? Mungkinkah kita benar-benar mau menyerah? Josie, kamu masih laki-laki atau bukan? Saya sudah keluar uang sendiri, kenapa kamu tidak berjuang? Kalau kita lewatkan pameran investasi, kamu bisa tanggung jawab? Aduh, yang penting bukan perusahaan ini. Kalau kita naikkan harga lagi, kita cuma akan masuk perangkap mereka. Perangkap. Uang sungguhan ada di sini. Siapa yang main perangkap denganmu? Josie. Sepertinya, kamu cuma mau ambil uang dan makan suap dari pabrik. Sekarang suapnya hilang, makanya kamu panik, kan? Sepertinya, anak ini juga bukan orang baik. Youchi, saya sudah percaya padamu. Jadi, itu yang ada di pikiranmu. Kalkulasi seperti ini. Pantas saja kau menawar terus. Jika kau tidak menawar, kita sudah menandatangani kontrak. Jika kita jelaskan di sini. Hanya menguntungkan Yo Mingchong. Direktur Lin dan kepala pabrik bilang, pameran investasi kali ini sepenuhnya tanggung jawab. Kau, Youchi, jangan menyesal. Aduh. Pasli. Ambil ini. Ada, Josie. Aku tak menyangka kau orang yang suka memanfaatkan. Selama bertahun-tahun, aku menganggapmu saingan. Sayang sekali. Hanya alarm palsu.
Orang sepertimu, di masa depan, tak pantas mengikat tali sepatuku. Benarkah? Menghabiskan 800.000 untuk sampah? Siapa yang bodoh di sini? Omong kosong. Aku akan lihat, kau mengadakan pameran. Tenang saja. Satu pun bahan tak akan kujual padamu. Jika wanita cantik ini mau memeniku, mungkin saja aku bisa melunak. Bodoh. Kulihat yang menyesal hanya kau. Pabrik elektronik bangkrut. Kau seneng sekarang? Jangan terburu-buru. Perusahaan ini tak bernilai 100.000. Sumber daya itu terlihat bagus, tapi sebenarnya mereka sudah memutus hubungan kerjasama. Tac Bernillet, 800.000. Lalu, kenapa kau mengakuisisi? Young Berarga. Adalah alamat perusahaan Lotte Materials. Itu Zooming Kong Anyatau. Aku mengandalkan akuisisi untuk produk inovatif. Tapi dia tak kesuksesanku terbesar. Karena perusahaan mereka, pemasok ini, memproduksi yang sangat langka. Bas en molécule PADA. Selama ada itu, semua kecerdasan bisa ditampung. Aku bisa di tahun 90-an, memulai era teknologi baru. Silakan masuk. Silakan duduk. Anda ingin bekerja sama? Benar. Di pasar ini sekarang, tingkat saturasi tak tinggi. Kudengar sebelumnya, bekerja sama dengan perusahaan swasta, tapi penjualan tak bagus. Kan? Dan dalam pembayaran, juga banyak kesulitan. Sepertinya Anda telah berusaha keras. Bos perusahaan kami adalah orang Hong Kong. Banyak bahan di pasar sini tak bisa diterima dengan baik. Sejujurnya, kami sudah mempertimbangkan untuk keluar dari Jiangcheng, dari pasar di daerah ini. Anda bisa mempertimbangkan bekerja sama dengan kami. Seya Bersedia menant à Tangani. Kontrak 5 tahun, keterlambatan akan diganti 2 kali lipat. Seya Jamin. Kalian akan memecahkan masalah karena kerjasama ini. 50 yuan per kati. Kamu tahu harga ini, sangat murah, ini seperti harga barang rongsokan. 50 yuan, bukankah ini hampir sama dengan bahan di pasaran? 5 tahun terlalu lama. Bagaimana jika kita tidak membutuhkan bahan-bahan ini? Ini bas en polymétalgie. Di masa depan, harganya bisa puluhan ribu. Sangat langka. Dan bas en ini. Bejitu Dikimpulcan Negara Azing, Mereka akan Mangalangi, Perkambangan Teknologi Negara kita. Tapi sekarang, semuanya telah kuhentikan. ITU. Kita mencegah transaksi mitra ini, dan mengambil bahan-bahan penting. Lalu Yao Mingchong itu, bukankah dia rugi besar? Ini namanya karma. Mungkin dia tidak... Bos, ada perusahaan bernama Lotte Material Co. Ltd. telah memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak. Lihat. Maitra Yang Borak, jika tidak mau, ya sudah, cepat atau lambat dia akan memohon. Jangan hiraukan. Oh ya. Bahan ponsel yang kubilang, cepat kerjakan sekarang. Sekarang semuanya siap. Tinggal menunggu momen yang tepat. Hari konferensi investasi adalah momen kejayaan kita. Dengan tangan kosong begini, kau mau menyerah kah? Zhou Xi, kenapa kau tidak bekerja di pabrik, malah bersaing dengan adikmu? Di sini, cepat kembali. Benar kak, sebaiknya kau menyerah saja. Daripada mempermilukan keluarga Zhou. Kau Piker, membeli perusahaan bisa menang? Demi konferensi investasi ini, kau menguras keluarga Yao. Bahkan berutang besar. Kau tidak takut kalah dan tidak bisa membayar? Youqi, omong kosong apa ini? Jangan mengutuk Kong kami. Kubertahu ya.
Hari ini aku hanya akan menang. Aku tidak akan kalah. Produk teknologi tinggi yang kubawa tidak akan pernah kau lihat seumur hidupmu. Setelah aku dapat investasi 1 juta, membayar utang akan sangat mudah. Zhou Qi, sebaiknya kau menyerah saja. Wawasan Zhou Mingchong tidak bisa dibandingkan orang biasa. Kau hanya pekerja pabrik. Bahkan mungkin, ponsel biasa pun, belum pernah lihat. Sebaiknya menyerah saja. Di kehidupan lalu, aku menggunakan kekayaan untuk berbuat baik pada nenek. M'en-tu à Dig Dipanjara. Mendukung Xiao Qianjin menjadi pemegang saham utama. Tak disangka, Maladi Kianati Dan Dibunu. kehidupan ini, aku tidak akan berhati lembut lagi. Quelle obégitu, Marie Kitalia. Siapa yang akan tertawa terakhir? Hadirin sekalian, Jiangcheng Research Institute, Direktur Limi, Profesor Zhao Guangxi dari Jiangcheng University, dan Presiden Bai Group, Bai Qian, silakan duduk. Selanjutnya, peserta pertama, Yo Mingchong naik untuk presentasi. Terlalu percaya diri. Coba kulihat apa yang bisa kamu lakukan. Hari ini, saya akan membawakan ponsel iPhone yang melampaui zaman. Masa depan, ponsel akan masuk ke setiap rumah. Komunikasi tidak lagi menjadi sulit. Kami juga menambahkan berbagai fungsi yang kaya ke ponsel. Mari kita buka bersama era ponsel. Wah, ini ponsel? Ya Tuhan, ini ternyata ponsel. Papan nomornya sangat kecil. Kudengar tidak hanya bisa menelepon, tapi juga bisa mengetik. Ya, ini sangat ajaib. Hanya seukuran telapak tangan. Kalau begitu, bukankah nanti bisa dimasukkan ke dalam saku dan bisa pergi keluar? Benar. Ini adalah desain baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini. Apakah ini kamu pikirkan sendiri? Konsep dan desainnya, semuanya saya yang mengusulkan. Tapi untuk aspek teknisnya, saya masih harus bergantung pada karyawan. Zhao Qianjin, dia lulusan Universitas Chongqing, seorang siswa berprestasi. Dia memiliki pengalaman kerja 10 tahun, benar-benar bisa mendukung desain saya. Tidak heran dia adalah orang berbakat dari Universitas Jiangcheng. Proyek ini luar biasa. Apakah kalian punya produk jadi? Ada. Wah, ini sangat ajaib. Helen. Semuanya bisa melihatnya. Di bawah ini adalah keyboard tersembunyi. Saat dibuka, seperti komputer kecil. Nah, inilah orang berbakat yang diinginkan oleh lembaga penelitian. Panel Yuri. Ini adalah sesuatu yang melampaui zaman. Saya berani jamin. Di luar negeri, pasti tidak ada teknologi secanggih ini. Ini cucu saya. Cucu saya pasti menang. Benda yang sangat ajaib ini, bagaimana cara ini pasti menang. Ya, saya kalah dengan lapang dada. Saya bersedia mengundurkan diri. Tapi, jika ponsel ini diproduksi massal nanti, bisakah saya mendapatkan satu? Enak saja kamu. Josie, kamu tidak punya apa-apa dalam hidupmu. Dengan apa kamu akan melawanku? Peserta Zhou Mingchong. Kali ini memang terjadi perbedaan teknologi yang sangat besar. Karena semua orang memutuskan untuk mengundurkan diri, maka kali ini, investasi terbaik dalam privilege bisnis diberikan kepada... Tunggu. Aku tak pernah bilang mau menyerah. Ini anak siapa yang bodoh begini, tak bisa lihat situasi. Kemenangan yang sudah jelas begini, masih ada yang mau malu sendiri. Sangat memalukan. Josie dasar kurang ajar. Bahkan 1 juta milik adikmu, mau kau rebut juga. Ini sepupuku. Dia ini, suka jaga gengsi, tak sadar kemampuan sendiri. Nah, mari kita beri dia kesempatan untuk malu. Aku penasaran, bisa apa kau ini? Kalau begitu, mari kita persilakan TN Yochi presentasi.
Silakan lihat. Apa ini? Lo. Ini kan sama persis dengan rangkaian Zhou Mingsong. Jelas ini jiplakan. Apa Zhouqi juga reinkarnasi? Tidak. Kalau dia reinkarnasi, tak mungkin kerja di pabrik. Pasti dia mencuri Rankangenku. Kontestan Zhuzi. Kenapa desainmu mirip dengan Zhu Mingkong? Zhu Mingkong, tahun di penjara, sudah ketinggalan zaman. Mankin Kumatau, Pencil Keyboard, itu model jadul. Di kepalaku ada desain 20 tahun ke depan. Desainku berbeda. Karena ponselku tak ada keyboard. Apa? Tak mungkin, tanpa keyboard, bagaimana mengetik? Bagaimana berkomunikasi? Yuri Ayah. Ini memang tidak masuk akal. Josie, kau gila ya? Kau kari-kari aku untuk menang tender. Kau bahkan tak punya prototipe. Kuma mau menipu. Tanya saja, dari dulu sampai sekarang, mana ada ponsel tanpa keyboard? Betul, ponsel mustahil tanpa keyboard. Ini cuma hayalan. Sangat konyol. Josie, kau bahkan tak kuliah. Kerja di pabrik elektronik, itu pun karena kakekmu. Berani-beraninya kau mengalahkan adikmu. Turun sana. Jangan mempermalukanku. Turun dan minta maaf, kau tak punya produk. Berani berbohong di sini? Turun dan minta maaf. Tak mungkin. Dia tak beli perusahaan itu. Mana bisa bikin ponsel begini? Ini cuma model. Pasty model palsu. Barangmu ini, tombol saja tak ada. Bahkan tak bisa menyala. Benar. Sekali-sekali, mungkin ada dua jenius yang kau pegang itu, kuma bada hitam. Sekarang ini, di hutan besar banyak burung aneh. Kereza, dia mencuri desain luarku. Lalu memodifikasi, jadi model bag ini. Josie, tunjukkan produkmu. Bukan tak mau nyala, tapi waktunya belum tepat. Waktu apa? Kau kuma mau menipu. Ternyata memang model. Parajuri, dia sangat gugup, mana berani tunjukkan. Ini ponsel palsu. Parajuri, mari kita buka mata, lihat baik-baik ponsel sesungguhnya. Layar tak hanya bisa menyala, tapi juga ganti wallpaper sesuai keinginan. Bisa cek waktu sekarang juga. Benda hitam ini sama sekali bukan ponsel. Perbedaannya terlalu mencolok. Memalukan sekali, dasar kau. Cepat turun dari sana. Hasil asal-asalan begini, cuma mau nipu investor. Aku Yusul, cabut izin mereka untuk ikut pameran investasi selamanya. Kalau bukan karena Yo Mingjong yang presentasi pertama, kita semua pasti terpelagi sama dia. Benar. Bagus. Sekarang sembarang orang bisa ikut pameran investasi. Kau dari perusahaan mana? Katanya dari pabrik elektronik kota. Pabrik elektronik kota, jadi kau wakil direktur pabrik elektronik? Saya di sini. Saya kepala Departemen Pabrik Elektronik, Lin Ziley. Saya bisa membuktikan, ini bukan model palsu. Ini prototipe untuk menunjukkan desain fisik awalnya. Palsu tetap palsu. Bisa aja cari-cari alasan. Jelas-jelas tidak punya produk asli. Kurang edukasi? Belajar lagi sana. Kami sengaja tidak membawa prototipe nyata supaya Bapak Ibu bisa merasakan teknologi terbaru kami secara langsung. Makanya kami putuskan untuk memberikan satu ponsel. Kesen siapa orang di sini? Apa? Bulin. Kau tega membela Youchi sampai berbohong seperti ini? Satu orang satu ponsel? Jangan ngaco. Mimpi di siang bolong. Biaya produksi ponsel sangat mahal. Mana mungkin bagi semua orang? Apalagi, produk high-tech kami. Hanya 1 bulan, mana mungkin buat banyak? Teknologi kami sangat berbeda. Efisiensi produksi kami jauh lebih unggul. Keluarganya Solongi. Dan produksinya lama. Mana bisa dijangkau masyarakat? Model palsu kau itu cuma cocok buat jangan bercanda. Mending dipakai buat bata, bangun rumah di desa. Sudah jelas, mereka kuma penipu, yang pandai membual. Kalau tidak percaya, siap-siap buka mata lebar. Perhatikan baik-baik bagaimana kami mempermalukan kalian. Bulin, kok cantik begini? Kenapa ikut orang kayu seperti Youchi? Daripada ikut si kaku ini, lebih baik ikut aku bisa bantu investasi pabrik elektronikmu. Hahaha.
Investasi jutaan ini hampir di tangan kami. Ikatlah aku. Pabrik elektronikmu akan jaya kembali. Mudah sekali. Dasar pikundang, kau tak ada apa-apa. Sejak ku kapan, kau tak sanggup menyaingi. Dasar, berani mukul cucuku, perempuan jalang, kehajar kau. Sudah, dengar boleh ragu, tapi lihatlah buktinya. Kalau tetap tidak percaya, silahkan saksikan dengan mata kepala sendiri. Pura-pura APA lagi ini. Mazukla. Tidak mungkin. Siamor hijab, Sinua Peliuan Josiai, selalu kudulangi duluan. Aku sudah investasi 800.000, mana mungkin dia lebih hebat? Ini pasti bohong. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini cuma model dummy. Jangan kira ini bisa tipu kita semua. Hah? Ini asli atau palsu? Coba saja sendiri. Bagi ke semua orang. Josiai, adikmu sudah menang. Kau bagi-bagi ini, mau menyuap semua orang? Ku peringatkan kau, kalau kau rampas sorotan adikmu, minggat dari keluarga Yo. Nenek. Akan kubuktikan dengan kemampuan untuk dapatkan segalanya. Nenek lihat saja nanti. Zhu Mingkong akan kalau leku. Soal keluarga Yo, kau selalu anggap ayahku anak angkat? Baiklah. Kini kuumumkan, mulai hari ini, aku dan ibu dengan keluarga Yo. Putu Bengang. Benda sialan, kau. Silakan buka kotak di tangan kalian. Ini adalah produk investasiku, ponsel semangka. Hah? Ponsel semangka? Aku akan pasang beragam aplikasi canggih agar kalian bisa pesan makanan dari rumah, video call dengan jangkauan ribuan mil, film, game, musik, semua terpusat di ponsel kecil ini. Yang benar saja? Dari ucapannya, sepertinya lebih hebat dari Yao Mingchong. Omong kosong. Ini ngaco semua. Film ya di bioskop. Game di arena. Musik pakai Wacom. Ukuran beda-beda. Mana muat di ponsel kecil? Tidak. Ini semua mungkin terjadi. Yo Chi mana bisa tahu? Jangan-jangan dia balik hijab? Tidak mungkin. Dia mustahil tahu semua. Ini cuma kebohongan. Aku tak mungkin kalah. Omongan kosong. Barangnya ini, bahkan gak nyala. Kau cuma penipu. Minggat dari sini, cepat. Santai saja. Sekarang, ponsel ini akan membuktikan. Di ponsel kalian, sudah kuinstal sistem kecerdasan buatan. Makanya, ajak kalian semua ikut prosesi nyala ponsel semangka. Apa itu kecerdasan buatan? Baru dengar pertama kali. Jangan ngotot lagi. Ponsel jelekmu ini, tombol angka saja tak ada. Kalau ini nyala, aku makan tai sambil jungkir. Josiai, kalau ini cuma model, sebaiknya kau akhiri sandiwara ini. Kemampuan kurang, mengaku kalah saja, jangan mempermalukan diri. Omong kosong, cari perhatian. Di dalam negeri tak ada teknologi AI. Entah nyontek dari mana, retorika ini, untuk tipu publik. Kau penipu, keluar dari pameran investasi. Jangan coba membodohi kami semua di sini. Pergi dari sini. Minger. SST. HEI, Xiaomei. Nyalakan perangkat. Baik, segera mulai upacara pembukaan. Mana mungkin? Ini barang apa sih? Kong Kong, cepat bangun. Josiai, kau yang sok imut ini, bawa barang apa sih? Sok misterius di sini? Oh begitu rupanya. Dia ini, bukan ponsel sama sekali. Berat banget, tombolnya pun gak ada. Menurutku barang ini, Kuma, wadah pemutar gambar doang. Yah, mirip televisi aja. Sinyal TV aja nggak bisa. Ditangkap. Hah?
TV, betul, kalau gitu, ini cuma desain, tanpa teknologi canggih. Sudah kuduga orang tanpa keahlian dan koneksi. Mana bisa bikin ini? Ponselku ini tipis, ringan, ada QR-nya. Kau bawa barang ketinggalan zaman, modal rekaman dan video. Mau nakutin orang? Bagus. Hampir saja aku tertipu. Kukira ini teknologi canggih. Seberat ini, mendingan telepon genggam jadul. Memang tak ada keyboard. Soal kenapa berat dan tebal? Karena ponselku, melampaui zaman. Lebih maju 41, ponsel super canggih. WK, maju 40 tahun dari manusia? Hah, kalau menurutmu? Ponselku ini malah lebih maju 100 tahun. WK. Josie, kau bisa hidup 40 tahun lagi nggak? Itu masih jadi tanda tanya. Omong kosong, turun dari sini. Minger. Josie, semua yang kau miliki, seharusnya jadi hakku. Josie. Kau yang merampas keberuntungan Chong-Chong, membuatnya di penjara. Dasar kau, hidup tenang-tenang aja, semua kekayaanmu sekarang harusnya milik Chong-Chong. Josie, kalau bukan karena Chong-Chong, salah pilih pekerjaan tetap. Mana mungkin kau jadi orang Turki? Dulu, seharusnya kau dan ibumu, Dibana berdua. Seperti semut menggeser gunung. Konyol dan tak tahu diri. Zhu Mingkong. Perhatikan baik-baik bagaimana aku menghancurkan Mapimu dengan legitimasi yang jelas. Memiliki segalanya dengan terhormat. Ini HP apa? Iya, tapi sekaligus komputer. Bisa juga jadi TV tipis. Sekaligus buku digital genggam. Dulu Kaisar baca laporan. Kini, orang menikmati teknologi. Layar lipat 6. Setiap layar premium. Memang bagus. Desain seperti ini benar-benar revolusioner. Siapa sebenarnya dia? Tingkat lipat seperti, masih bisa ganti tanpa jejak. Ini bukan pemutar biasa, bisa begini loh. Lalu investor mana yang menang tender ini? Tidak mungkin. Meski kau buat banyak trik murahan, bikin layar sebanyak ini. Investasi di HP saya, material dan biayanya, tak tertandingi olehmu. Berkecimpung di teknologi, bukan soal siapa lebih boros. Layar sebanyak ini kalau dilempar ke lantai, cuma jadi rongsokan. Sampangnya Republic ini, gampang banget rusak. Lihat baik-baik. HP mewah tapi tak praktis. Seberapa rapuhnya ini. Ini desain tak manusiawi, melawan logika umum. Catherine, merasa malu jadi marah ya? Berani lempar ke sini? Josie, coba sentuh dia hari ini. Dasar gila. Aduh. HP bagus begini, jadi rusak total. Contestant Josie, Kamu. HP kami. Pakai material anti ledakan canggih. Tahan air, jatuh, dan ledakan. Lihat. Masih utuh sempurna.